mulai sama cewek. 1 Korintus 12 ayat 12. Judul perikopnya banyak anggota tetapi satu tubuh. 1, 2, 3. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andaikan kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata tinggal berkata, Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Kita beri waktu 1 menit untuk baca sekali lagi. Kita coba. Kita udah siap buat sharing. Oke. Mengapa kita disebut tubuh Kristus, Shin? Kristus sedang I already answered the first question. The second question goes to Kat. Kenapa sih? third question nanti yang itu. Ini teknologinya. Apa? Yang tadi gue tanya siapa tubuh Kristus itu? Kita. Jawab. Ya, we know the question. Kita So tubuh you. Kristus. Tifa dong. Next ini. Mengapa? Boleh berdua-duaan, boleh jawab, boleh diskusi. Mengapa disebut tubuh? Mengapa kita ini disebut tubuh Kristus? So, mereka? Oke, coba dipikir. Ayo, yang lain kalau gitu. Because we all need each other. You wouldn't say like, oh, I don't need you, Unica, even though like you're very, very big and I'm very small. Or, like, whether like somebody is elok or tidak elok or somebody is not pretty or whatever, they still need each other. Karena kita satu Oke, roh. tadi Hendra mau bilang apa? Karena Udah kita ada satu. jawabannya, kita lihat dulu. Gak ada. Kita nggak tahu jawabannya. Ini soal ujian gue tuh kayaknya. Karena kita satu roh dalam Kristus. Apa? Karena kita satu roh dalam Kristus. Jadi kita Satu semua roh. itu satu. Ya itu bacanya di mana? Kamu bacanya di mana? Di sini nggak ada. Ini yang ke-13. 13. Ya, true. Yes, it's true. Oh, iya. Maksudnya gue tanya Hendra dia bacanya dari mana? Karena kita harus menjawab based on Bible. Dari 3 ayat Jangan 13 kita itu. hanya menjawab Oh, jangan. berdasarkan. Jadi mengapa kita disebut siapa itu tubuh Kristus? Kita adalah tubuh Kristus. Mengapa kita disebut tubuh Kristus? Karena kita adalah satu roh. Satu roh. Yang tadi Hendra jawab ya di ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jadi baptisan itu sebenarnya apa?
menurut kalian? Nah, Catherine deh yang baru selesai baru habis dibaptis. Baptisan itu apa? Iya, menurut kamu baptisan itu apa? Basah. Apa gitu baptisan, makna baptisan? Jadi manusia baru. Ya, oke. Jadi itu jawabannya tadi kan. Dengan kita dibaptis, kita itu menjadi bagian dari tubuh Kristus. Itu adalah saat dimana kita masuk menjadi bagian dari tubuh Kristus. Di sini dibilang kan, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Cara kita menjadi bagian, how we got into menjadi bagian dari tubuh Kristus adalah ketika kita dibaptis. Kita semua di sini udah pada dibaptis ya. Oke. So officially part of body of Christ. Ya ini yang Coba dia. Jadi itu paham. bangga dong. Bagian dari tubuh Kristus harus bangga. Oh iya. Ya. Susah. Ya jadi Tuhan sendiri itu sangat menghargai tubuhnya ya. Jadi kalian tahu nggak di mana di dalam bagian Alkitab itu ketika Tuhan berkata bahwa Dia itu adalah tubuh itu sendiri gitu. Maksudnya Dia adalah bagian dari tubuh. Jadi kalau menyakiti tubuhnya itu seperti menyakiti Tuhan sendiri. Ada yang tahu nggak di perikopan? Erik kali ya, tiap hari baca Alkitab nih kayak mukanya Dia udah hafal gitu. kepanasan tau ya. Muka kepanasan. Belum sampai situ kayaknya. Baru Belum perjanjian sampai lama. Anggota Stephen pasti tahu. Nggak seru ya dia. Padahal enggak ya. Kayaknya sih tahu tapi gue gak tahu bener gak. Apalah, nggak bakalan di apa-apain gue bakal nggak tahu. Maksudnya yang Ayo apa? tebak aja. Rasul Paulus ya? Yang Paulus di itu ya? Yes, yang correct. Kita coba kita buka ya di Kisah Para Rasul 9. Kisah Para Rasul 9 ayat 4 sampai 5. Kisah Para Rasul 9 ayat 4 sampai 5. Semua udah dapat? Tolong Iwan dia baca. Kisah Rasul 9 ayat 4 sampai 5 ya. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Tanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Semua tahu Saulus ya? Siapa? Rasul Paulus. Hah? Iya kan? Iya, maksudnya backgroundnya dia, Oh, gitu. menganiaya. Backgroundnya Saulus itu adalah Yang menganiaya tubuh Kristus, gereja. Dia adalah salah satu penjahat kelas kakap masa Yesus dulu gitu. Jadi dia dia adalah orang Yahudi dan dia banyak menganiaya jemaat Tuhan waktu itu gitu. Dan ini adalah kisah di mana Saulus ketemu Tuhan pertama kalinya gitu. Dan dari sini pas kita bisa lihat ya, maksudnya dari ayat ini bahwa Tuhan tuh memperkenalkan dirinya ke Saulus gitu. Dengan padahal kan Saulus itu sebelumnya nggak pernah ketemu Yesus gitu kan. Tapi kok bisa gitu Tuhan bilang bahwa akulah Yesus yang kau aniaya itu gitu. Sedangkan Saulus tuh seumur hidup sebelum itu nggak pernah ketemu dengan Tuhan Yesus gitu. Dari situ kita bisa ngerti lah ya bahwa yang Tuhan maksudkan di sini adalah jemaat Tuhan gitu, yang adalah tubuh Kristus gitu. Jadi pada saat seseorang menganiaya umat Tuhan, itu sama seperti kita sedang menganiaya Tuhan Yesus sendiri. Sedemikian berharganya tubuh Kristus buat Tuhan gitu. Dan dia menganggap bahwa barang siapa yang misalnya ada orang yang mukulin Erik, itu sama seperti mukulin Tuhan Yesus, because you are part of
Ya, iya kan? Karena you're part of his body gitu, bagian dari tubuh Kristus. Ya semua ngerti lah ya maksudnya ya. Jadi kita harus menyadari gitu betapa Tuhan itu very care gitu loh dengan tubuhnya gitu, dengan kita gitu. Jadi kalau ada mungkin satu orang yang macam-macam dengan kita gitu, it means he mess with God gitu, he mess with Jesus gitu. Dan karena kita berharga gitu, seperti yang tadi kita dapetin kan. Kenapa gue inget sih kayaknya waktu itu Stephen pernah sharing soal ini, tubuh Kristus. Tapi 2 hari yang lalu pas gue saat teduh, Tuhan ingetin lagi soal ini gitu. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai dengan 27. Karena pertama gitu, untuk supaya kita mengerti, tahu fungsi kita harus tahu kita part of what gitu. Untuk supaya kita berfungsi, kita harus ngerti kita ini bagian dari apa gitu. Kalau kita nggak ngerti kita bagian dari suatu apa gitu kan, kita nggak akan bisa berfungsi dengan baik gitu. Jadi yang pertama itu we know our part and function in the body. Kita harus tahu bagian dan fungsi kita dalam tubuh Kristus. Ya kan? Ini dibilang di ayat 14, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Jadi dalam tubuh Kristus itu terdiri dari banyak anggota. Ada tangan, ada kaki, ada mulut, ada hidung, ada telinga. And each part has its own function. Nah, yang gue harapin sih bahwa kita tahu gitu loh, fungsi kita ini di dalam tubuh Kristus itu apa. Contohnya ya, misalnya lemari es tuh jangan dipakai buat simpan baju istilahnya. Kalau lemari baju pun jangan dipakai buat nyimpen daging mentah, ya kan? Bener nggak? Nanti apa? Yang rusak apanya? Lemari esnya apa? Dagingnya? Dagingnya kan? Lemari ya? Udah pernah nyoba ya kan? Lu tadi bilang lemari es? Iya, abis itu lemari baju kan? Kalau lemari es, lu simpen baju, yang rusak lemari esnya apa bajunya? Gak ada yang rusak. Ini kok jadi main teka-teki gitu. Jadi maksud gue tempatnya itu nggak akan rusak, tapi apa yang kita simpan di dalam itu yang sebenarnya akan rusak gitu. Begitu juga kalau misalnya kita tahu fungsinya kita itu sebenarnya adalah tangan, terus disuruh misalnya mainin fungsi sebagai kaki gitu. Jadi penting untuk kita we know our function gitu, our part, so we know our function. Nah, yang gue lihat gitu ya, maksudnya kekeliruan kita untuk tahu fungsi kita itu akan membuat hidup kita tuh nggak maksimal. Buat hidup kita nggak maksimal, talenta tidak termultiplikasi, dan potensi kita nggak berkembang. Dan the worst is kalau kita nggak tahu bagian dan fungsi kita dalam tubuh Kristus adalah kita tuh bisa iri sama orang lain. When they are succeed doing their part and their function, we become jealous. Ini mungkin gue kali, orang enggak kali. Kalau maksudnya gue lihat gitu ya, pada saat kita ngeliat nih, ini hamba Tuhan sukses gitu, atau siapa gitu lah yang bisa berhasil gitu dalam hidupnya. Nah, iri hati itu timbul karena kita tidak puas dengan hidup kita, dan ketika kita melihat orang lain dan mereka berhasil gitu dalam hidup mereka tahu bagian mereka tahu fungsi mereka apa, dan mereka berhasil gitu menjalankan fungsi mereka. Nah, yang kedua, pada saat selain kita harus tahu juga fungsi dan bagian kita dalam tubuh Kristus, itu adalah kita belajar gitu. Gue belajar untuk ketika gue tahu bagian dan fungsi gue dalam tubuh Kristus itu, gue hidup
living from approval gitu, bukan not for approval. Jadi pada saat misalnya mungkin gue udah tahu fungsi gue sebagai tangan gitu, tapi oleh sesama anggota tubuh yang lain gue nggak diakui sebagai tangan gitu loh. Jadi gue nggak di-approve gitu loh sebagai tangan. Diakuinnya sebagai apa? Diakuinya sebagai ya boleh. Jadi sometimes kalau kita nggak yakin bener gitu loh dengan fungsi, dengan bagian kita gitu loh. Ketika orang bilang smell itu fungsinya bukan itu gitu loh, kita jadi apa ya? Jadi merasa nggak pede gitu loh dengan apa yang kita yakini menjadi bagian kita gitu. Bener nggak sih? Ya. Nah, yang kedua, gue mau bilang bahwa jadi sebagai bagian dari tubuh Kristus, kita ini signifikan. You are significant because you are part of the body of Christ. Kita signifikan bukan karena kita bagian dari, misalnya bukan karena kita anak siapa, bukan karena kita bekerja di perusahaan mana, gitu. Kita signifikan karena kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Itu yang membuat kita signifikan. Tapi yang kedua yang gue mau sampaikan bahwa no matter how significant you are, it is only because of what you are a part of. Kita baca di ayat 19. Di ayat 19, andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota tapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Ini terjemahan The Message-nya dibilangan di sini. But I also want you to think about how this keeps your significance from getting blown up into self-importance. For no matter how significant you are, it is only because of what you are a part of. Jadi mungkin ya kalau dibandingkan antara tangan dan antara mata dan kuku kaki gitu ya, mungkin bagi kita lebih signifikan itu dalam mata, tapi itu nggak membuat kuku kaki itu lebih rendah dibandingkan mata. Karena kita menjadi signifikan karena ketika kita berada dalam satu tubuh gitu. Kuku nggak bisa berfungsi sendiri, dia harus ter-attach di dalam daging, di dalam tubuh, dan mata juga nggak bisa berfungsi sendiri, dia juga harus ter-attach di dalam our face gitu kan. So jadi kita jangan juga kita merasa ada dua sih eksesnya gitu. Orang yang percaya diri, dia bisa jadi tinggi hati. Dia ngerti gitu loh, bagian dia apa, dia ngerti fungsi dia apa gitu kan. Dan dia bisa function well gitu loh, in this body gitu. Tapi ada kecenderungannya bisa aja jatuh dalam tinggi hati. Nah, yang kedua, ekses negatif yang kedua adalah ketika orang nggak tahu fungsi dia apa, bagian dia apa di dalam satu tubuh Kristus, dia bisa jadi rendah diri, yang ujungnya juga jadi iri hati bisa gitu. Nah jadi mengapa penting banget sih, nanti terakhir aku mau share bagaimana, apakah kalian udah tahu fungsi kalian dalam tubuh Kristus, and whether you guys already function well gitu kan. Dan gue mau sih kita ngerti lah, kita dapat sesuatu bahwa kita tahu fungsi kita apa, karena kalau kita ini udah time is running out gitu, we need to know our function gitu. Kalau nggak kita hanya akan seperti petinju yang memukul sembarangan if we don't know our part, if we don't know our function in this body of Christ. Nah
caranya bagaimana untuk supaya kita nggak tinggi hati ataupun kita nggak rendah hati, ataupun kita nggak rendah diri. Kita buka di Roma 12 ayat 3 sampai 8. Roma 12 ayat 3 sampai 8. Roma 12 Roma 12 ayat 3 sampai 8. ya betul. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ayat 4. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lain menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin. Iya. Wow. Jadi di ayat 3 kan dibilang bagaimana supaya kita tuh nggak terlalu arogan gitu misalnya, ataupun jangan kita juga terlalu think less of ourselves gitu. Sini bilang, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi pada saat kita tahu fungsi kita, untuk kita bisa berfungsi, ada ukuran iman yang Tuhan memang sudah karuniakan gitu loh buat kita masing-masing gitu. Nah, kita misalnya gini, kita karunianya misalnya untuk mengajar gitu, kita mendapat iman gitu untuk mengajar. Ada orang lain karunianya adalah misalnya Tuhan kasih untuk membangkitkan orang mati gitu. Kita tentu nggak bisa memikirkan, oh gue juga mau membangkitkan orang mati gitu, dan gue mau pakai karunia gue yang Tuhan kasih gue untuk membangkitkan orang mati. It doesn't function that way gitu. Kita harus bisa kenali fungsi kita, menguasai diri kita menurut ukuran iman yang sudah Tuhan berikan pada kita, dan kita bisa function well. Banyak orang yang ingin menjalankan fungsi yang lain dengan iman yang mungkin tidak dikaruniakan buat dia gitu, makanya dia fail. Nah, ini yang ketiga yang paling penting, yang udah mau jam. Yang ketiga, ketika kita tahu kita berada dalam satu kesatuan tubuh Kristus, kita tuh harus peka. Kita harus belajar peka dengan sesama anggota yang lain. Ada kita buka di 1 Korintus 12 ayat 26. 1 Korintus 12 ayat 26. Firman Tuhan mengatakan, karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Menurut kalian, ayat ini aplikasinya gimana? Apa maksud dari ayat ini? Karena jika satu anggota, if one part hurts,
every other part is involved in the hurt and in the healing. If one part flourishes, every other part enters into the exuberance. Itu terjemahan bahasa Inggrisnya. The Message. Aplikasinya tuh apa gitu? Come on. Gak apa kali. Ya, David. Mungkin kalau kayak dicontoh kayak di kisah para rasul aja yang gampang ya. Atau, waktu mereka ada yang susah gitu, ada yang satu jual miliknya miliknya untuk dibagi gitu sama teman-temannya yang lain. Terus juga waktu mereka lagi senang mereka bisa share. Kayak gitu. Mungkin contohnya kayak Sina kemarin waktu itu dia ada problem her sister gitu kan. Itu kan masalah dia gitu, tapi dia share sama kita. Jadi kalau gue pernah baca proverb gitu, Russian proverb gitu, a share is half the sorrow gitu, a shared joy is double the joy gitu. Jadi waktu kita membagikan masalah kita, kalau di sini apa tuh? Masalah kita gitu, itu mengurangi beban kita gitu. Kita bagi beban sama teman yang lain. Kita kan juga kita berdoa buat Cina juga waktu itu kan, kita dapetin hatinya gitu. Dan kalau kayak sukacita waktu kita dengar kesaksian dia juga kan, kita juga bersukacita juga kan. Nah, kayak gitu sih. Jadi misalnya kalau gue cubit lu berasa sakit gak? Sini, gue cubit. Jangan coba. Gue tampar. Tampar tepi kiri, kasih tangan kanan. Bukan kasih pipi kanan. Kalau gue cubit lu sakit gak nih? Iya, Ya udah anggaplah sakit gitu. Anggap. Nyerah malu. Lu terlalu sakti sih. Maksud gue gini, maksudnya pada saat gue menyakiti David, si Stephen merasa sakit gak? Aduh, sakit banget. Aduh, apa ini? Aduh, mau lagi dong. Jadi seberapa kita bingung nggak sih, maksudnya pada saat misalnya orang lain tuh lagi kesusahan gitu, dan ketika kita nggak care sama orang, actually we are not caring to our own body. You know. Pada saat we look to, udah nggak usah di luar misalnya yang non gitu kan, yang sesama aja gitu di dalam satu komunitas gitu. When we see dia sakit atau dia lagi apalah gitu yang susah gitu kan, do we actually feel hurt juga nggak? Apakah kayak tadi gitu, pada saat gue cubit si David, si Steven merasa sakit nggak gitu? Sekalipun seberapa dalam gitu, seberapa dalam kita feel that we are belong to this body, this community gitu. Gue sebenarnya agak sedih juga sih masih pas si Stephen gue mendengar berita bahwa di sini akan di-split gitu kan, akan dimultiplikasi. Kenapa lu begitu? Lu yang harusnya sukacita. Enggak lah gitu, berpisah dari Stephen. Aduh gitu. Tapi Tuhan kasih gue pengertian gitu, bahwa sekalipun mungkin gue itu udah di-split, Stephen udah di sendiri, gue udah di sendiri gitu, tapi you're still in one body of Christ gitu. Kita nggak terpisah gitu, kita masih dalam satu tubuh. Doesn't mean that yes, iya gitu. Maksudnya ya, itu penghiburan lah buat gue gitu kan. Sebenarnya deep down mungkin gue kelihatan fine aja ya, udah split semua. Gue mah fancy sama Linda gitu kan. Lu nggak sedih. Tapi actually deep down mesti si berdoa. Denny bingung nih, ini lagi ngomongin apa sih? Dia ngerti. Kita doang sih ya, kita doang gitu. Gak ngerti tau. Oh ngerti ya, oke good lah. Tapi ya itu maksudnya gue menyadari gitu, gue diingatkan lagi gitu bahwa sebenarnya kita tetap satu tubuh gitu. Kita bukan berarti kita split kemudian kita membentuk tubuh sendiri gitu, tubuh Kristus yang lain gitu.
kita tetap dalam satu tubuh gitu. Amin. Amen. Nah, jadi tadi karena jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Jangan sampai kalau kita misalnya tahu, misalnya gue dengar siapa ya nggak usah sebut nama, orang lain kesusahan gitu. Pada saat gue dengar dan gue cuek aja gitu, itu sebenarnya gue sedang cuek dengan tubuh kita sendiri. Itu kebenarannya. That is the truth. If we are ignoring when our friend in Christ get hurt or get sick, we are actually ignoring our own self. Dan kalaupun kita dengar misalnya teman kita juga sukses, teman kita juga berhasil, atau mereka misalnya dapat apalah gitu yang something good, our soul should not be jealous gitu. Karena if we are one body, kalau memang satu tangan kita ini menerima suatu kebaikan dari Tuhan, ya we should share the joy. We should also feel happy dong. Bukan berarti kita apa namanya, kok bukan gue ya gitu ya, kok bukan gue yang dapat berkatnya ya. Actually kita juga dapat gitu, karena kita satu tubuh, ya kan. Jadi jangan terlalu, maksudnya berpikir egocentrik gitu, self-centered, merasa bahwa oh kita sendiri-sendiri gitu. Firman Tuhan bilang bahwa kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi ketika satu anggota mendapat berkat, kita pun we can feel the happiness, we can share the happiness. Nah, seperti itu kira-kira ya. Berkat Tuhan mengalir. Mengalir banyak. Gue cukup senang, gue sangat senang sih maksudnya berada dalam komunitas ini gitu, dan gue melihat gitu bahwa kita saling care gitu satu sama lain, and I'm really happy to be part of this DC gitu loh. Karena semuanya saling peduli gitu kan. Pada saat gue mau disiram pakai telur, si Fancy dan Jessie mencegah, karena kalau menceplok Unika berarti menceplok Fancy juga gitu loh. Gue juga mencegah. Udah merasakan gue sendiri diceplok. Dia udah merasa, udah one body. Gue juga mencegah ya. Tapi gue private message. Gue liat conference chatnya nggak ada. Enggak, gue private message ke David. Gue bilang kalau telur mah kurang sakit. Gimana kalau batu? Lebih alkitab dia. Jadi kak, kita harus beras. Jadi gitu loh, maksudnya. Terus. Ya, so, nah, terakhir. Kan Iya, ini di jam 10. Nah, masih panjang sih, cuma gue singkat aja. Terlalu singkat waktunya. Akhir, yang tadi gue bilang, kita bisa berfungsi dengan baik dan maksimal ketika kita terkoneksi dengan anggota tubuh Kristus yang lain. We can function well when we are connected with the whole body. Tangan gak bisa separate himself and then just do or taking something gitu. Tangannya tuh harus terkoneksi dengan bahu. Jadi kita nggak bisa, misalnya nih si Linda gitu kan lagi organize baksos gitu kan. Dia harus menjadi kita harus juga bantuin dia, dan dia juga bagian dari kita karena dia bagian dari kita gitu. Jadi we go together with her gitu sebagai satu tubuh Kristus. Nah, bagaimana kita mengetahui bagian dan fungsi kita dalam tubuh Kristus? Yang gue lihat ini ada dua. Pertama, we are connect to the head. Kepalanya siapa? Kristus. Tubuh Kristus kepalanya siapa? Kristus. Bukan Stephen kepalanya. Bukan. Stephen cuma jauh.
bagaimana kita mengetahui bagian dan bagaimana kita mengetahui fungsi kita adalah ketika kita terhubung dengan kepala yang adalah Kristus sendiri. Nah, bisa lewat apa kita tahu fungsi kita? Misalnya lewat doa, lewat mimpi, lewat kesan, atau mungkin Tuhan bicara audible gitu loh sama Erik. Erik, saya menetapkan engkau sebagai Jeng. Sebagai Injil gitu loh, yang harus kemana gitu kan. Nah itu ketika kita terkoneksi dengan Itu makanan baru mengganti beng-beng. lagi mikir. David kalau ngomong kan itu lucu. idiom Ih, tapi lucu banget sih. Betul ikut dua nanti. Nggak selucu ya semua lah. Gue juga merasa lucu. Kalau David lucu berarti gue juga lucu. Satu tubuh kan. Lucu banget sih kalian. Baru-baru ini dia cengbeng gitu. Udah ya. Jayus. Udah cukup jayus. Oke. Yang kedua, jadi pertama kita tahu fungsi kita ketika kita terhubung dengan kepala. Nah, bagaimana kita terhubung? Bisa lewat doa, bisa Tuhan kasih mimpi, Tuhan kasih penglihatan, pesan dalam hati kita gitu. So it is important for us to always connect to the head. Betul. Jangan kita connect-nya to the Tails. Telurnya. Ekor. Iya. Ya maksudnya jangan berharap sama manusia. Jangan berharap sama misalnya kaki gitu loh. Ya oke, kita dalam menjalankan fungsi kita saling ketergantungan satu sama lain, kita saling membutuhkan satu sama lain. Tapi pada saat kita membutuhkan apa ya, kita pengen bergerak atau kita pengen dapat suatu petunjuk gitu loh, we come to the head gitu loh. We connect to the head. Do not apa ya, sabotage gitu. Jangan kita cari kepada orang gitu. It's important gitu, sebagai bagian dari tubuh Kristus kita terhubung dengan kepala, sama seperti tubuh. Kenapa Tuhan tuh pakai analogi ilustrasi tuh tubuh manusia? Karena itu paling gampang gitu, kita bisa mengingat bahwa kita ini bagian tubuh Kristus ketika kita melihat tubuh kita sendiri gitu. Kita lihat bahwa kalau otak kita ini mati, tangan kita nggak bisa berfungsi. Kita we receive instruction from our brain untuk supaya kita bisa berjalan, kita bisa moving, we must connect to the head. Jadi it is important untuk kita connect dengan Tuhan lewat doa. Yes. Apakah hanya dengan teman-teman yang dekat dengan kita, maksudnya dengan permainan kita yang sehari-hari kita ketemui? Bagaimana jika itu terjadi dengan teman-teman yang mungkin kita nggak begitu kenal, kita mungkin hanya mengetahui sekedar saja, tapi kita mungkin pas dia lagi kena masalah kita bisa merasakan apa yang dia kena gitu. Dan kita mungkin bisa bantu dalam doa dan sebagainya. Apakah itu termasuk juga dalam satu anggota tubuh? Of course. Aku sendiri mengalami ya, sebenarnya bukan teman, gue juga gak kenal dia, tapi gue tahu dia dan gue pernah lihat dia gitu, karena gue lebih kenal dengan teman dia, karena teman dia cerita ke aku, dia tiba-tiba sakit ke rumah sakit, padahal orangnya sehat banget, sehat, tiba-tiba masuk rumah sakit jadi sakit dan dia dioperasi dan hasilnya tidak memuaskan, bahkan dokternya vonis dia kena sakit yang aneh-aneh. Dan gue dengar gitu aja, padahal gue gak kenal dia, tapi tiba-tiba gue merasa kok jadi sedih gitu, terbebani. Dan akhirnya malamnya gue doain tuh dia juga sih. Sebenarnya kemarin gue kepikiran bahkan mau ngajak, ini gue ingatnya langsung si Erik nih, Erik ini suka doain orang nih. Kerjanya udah mau ngajakin Erik kalau misalnya gue ada beberapa hal yang gue mau nanyain ke dia tentang kondisi dia, kalau misalnya dia benar-benar down, mungkin gue mau ngajakin diri untuk datang kunjungan, tapi sekedar penghiburan dan doa juga sih. Karena kenapa bisa gitu ya? Padahal gue nggak kenal dia dan dia bukan, gue belum pernah ngobrol ataupun apa-apa dengan dia gitu, maksudnya. Tapi lu dapetin itu gitu loh. Iya, jadi kenapa gue ada dapetin itu, kenapa gue kepikiran tentang dianya, maksudnya gimana dianya, pasti gue bisa bahasan dia di rumah sakit gimana gitu kan. Gue doain dia, maksudnya karena untuk kejadian Stephen, si David, gue juga doain, tapi kenapa gue bisa mikirin orang lain yang bukan di teman kita
kita gitu. Apakah itu termasuk juga? Yes. Oh. Maksudnya apakah orang itu juga termasuk bagian dari tubuh Kristus? Dia udah kenal tuh sebelum? Harusnya. Udah kenal ya? Ya berarti one part gitu. Sekalipun misalnya memang dia bukan bagian dari tubuh Kristus dan Tuhan arahin kamu untuk reach out to him or her gitu kan, pasti ada purpose-nya gitu, because you are part of bagian dari tubuh Kristus. Itu fungsi gitu untuk kita juga menjangkau keluar gitu kan, sebagai satu bagian. Bisa you do it individually or bisa ajak Mary ya kan, yang tadi aku bilang gitu, supaya kita moving together as one body gitu kan. Jadi artinya kita nggak boleh membatasi dalam arti yang sangat sempit dong, bukan dengan teman-teman sepergaulan atau sebagainya. Maksudnya kadang orang yang tidak pernah kita kepikiran, tapi kita juga bisa merangkul mereka menjadi bagian dari itu. Jadi both sama sekali. mungkin udah kenal. Gue kan nggak pernah nyapa, gue nggak tahu namanya, tapi gue pernah lihat dia, mungkin kenal dia dari cerita temannya gitu. Gue lebih kenal teman dia gitu daripada dianya. Tapi gue terbebani banget untuk mulai dia. Dan gue sampai sering bertanya tentang perkembangan dia di rumah sakit kan. Kayaknya menurut saya iba banget, kasihan banget. Ya kalau memang lu dapetin dan itu ya lu bisa share siapa yang juga terbeban untuk bisa bantuin gitu kan. Nah itu makanya gue bilang kita harus share gitu loh dengan karena kita satu tubuh gitu loh. Kita juga bisa mempercayakan apa yang menjadi beban di dalam yang Tuhan taruh, yang kepala taruh gitu loh di dalam hati kita, sebagai mungkin kita sebagai tangan gitu, dan kita share mungkin kepada kaki gitu loh. Supaya kita kesana bisa dibantu sama kaki gitu loh. Jangan cuma suruh tangannya pergi sana gitu, di cut off gitu loh from the body and you go by yourself gitu loh. It's impossible gitu kan. Nah itu maksudnya Tuhan gitu loh, kenapa dia menganalogikan kita itu seperti tubuh manusia, karena maunya Tuhan adalah seperti itu, bahwa kita terkoneksi dengan anggota tubuh Kristus yang lain untuk kita fulfill our function gitu di dalam Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita tahu fungsi adalah dengan tadi sih aku bilang interaksi dengan anggota tubuh Kristus yang lain. Kita nggak bisa hanya berdiam diri aja gitu. Kita harus connected with other members untuk kita bisa tahu kalau misalnya kita karunianya tadi apa ya yang di sini dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Nah kita harus surround our lives with other members gitu, dengan anggota tubuh Kristus yang lain, untuk kita bisa tahu. Mungkin lewat nubuat pribadi, kita dapat nubuat pribadi sehingga kita tahu gitu sebenarnya bagian gua nih dalam tubuh Kristus itu apa. Atau dengan kita pelayanan, ketika kita coba pelayanan, misalnya pelayanan kesembuhan gitu, kita semakin diteguhkan gitu dengan fungsi kita tuh di dalam tubuh Kristus apa. Bagaimana kita bisa tahu, bagaimana kita bisa practice kalau kita nggak terhubung, kalau kita nggak terkoneksi dengan anggota tubuh Kristus yang lain. Ini pertanyaan terakhir. Menurut kalian, apa fungsi dan bagian kalian dalam tubuh Kristus? What is your function in the body of Christ? Ininya apa? Pilihan ganda. Nggak ada pilih. Oh, pilihannya ya enggak, maksud gue konteksnya tuh yang tadi di share itu, yang karunia itu, atau maksudnya ya bisa apa aja sih, mungkin tidak tercatat di dalam sini gitu, tapi as long as it's true gitu kan, yang memang itu yang memang kita dapetin, kita berasa kita dapetin. Oke. Jadi kita coba kita ingat, kita diskusi, nanti kita cari tahu dulu, kita bisa share berdua
menurut kalian selama ini yang kalian dapetin, fungsi kalian dalam tubuh Kristus itu apa? Dan kalau kalian tahu fungsi kalian apa, mengapa kalian yakin bahwa itu fungsi kalian dalam tubuh Kristus gitu? What makes you firm and sure that this is my function? Oke. Sip. Berdua. Sekarang. Bersatu. Kita tunggu bercerai kita kan. Satu ngomong sendiri. You sendiri aja megajah gitu. Mana gaji belakang. Si Dentus. Ya udah. Nanti gue mau tanya loh, kita connect to the head, kita spend time with God gitu, karena hanya dari Tuhan yang tahu gitu, dia yang menciptakan kita, dia yang tahu nih bagian tubuh mana harus berfungsi sebagai apa. Dan yang kedua, kita connect dengan other member. Dengan begitu kita akan semakin tahu, kita akan semakin mengasah gitu. Bagi yang udah tahu fungsinya apa, akan semakin terasa fungsinya. Bagi yang belum tahu juga bisa dibantu gitu loh dengan anggota tubuh yang lain. Jadi penting untuk kita tetap connect dengan anggota tubuh yang lain dan connect dengan kepala gitu. Dan jangan pernah lagi merasa bahwa kita itu nggak signifikan. Gue percaya mungkin ketika Tuhan kasih perikop firman ini dalam hati gue, bahwa mungkin ada beberapa yang kita yang merasa I don't know my function Lord gitu. That's why I think I'm not significant gitu. Tapi Tuhan mau bilang bahwa karena engkau adalah bagian dari tubuhku, maka kau itu signifikan. Dan mungkin juga bagi yang merasa gue udah tahu bagian fungsi gue tuh dalam tubuh Kristus apa gitu. Kita juga harus menguasai diri kita menurut ukuran iman yang Tuhan sudah berikan, untuk kita nggak tinggi hati gitu. Menguasai diri lah dengan ukuran iman yang Tuhan sudah berikan. Dan yang terakhir, ketika kita berada dalam satu tubuh Kristus, yang di 1 Korintus 12 ayat 26 tadi, ketika ada satu anggota yang dilukai, kita pun bisa peduli gitu loh. Pada saat tadi ya begitulah contohnya. Dan pada saat orang lain, ketika anggota tubuh yang lain bersuka cita, kita pun bisa bersuka cita karena kita tahu we are one body gitu loh. Kita nggak lagi terpisah-pisah, tapi kita sudah berada di dalam satu tubuh Kristus melalui baptisan. Kita semua udah dibaptis kan tadi, berarti kita sudah menjadi bagian dari tubuh Kristus. Dan penting untuk kita berfungsi. Setelah kita tahu kita menjadi bagian dari tubuh Kristus, penting untuk kita berfungsi supaya kita enggak seperti petinju yang memukul sembarang, asal memukul. So, mari kita, gue berdoa sih, gue berharap, gue minta sama Tuhan bahwa setiap orang yang gue kenal itu tahu bahwa dia adalah bagian dari tubuh Kristus, dan dia tahu fungsinya dalam tubuh Kristus. Jadi nggak usah merasa rendah diri dan nggak usah merasa misalnya tinggi hati gitu, karena kita tuh nggak ada yang lebih rendah, nggak ada yang lebih tinggi. Jadi nggak usah merasa less or terlalu hebat atau gimana. Tetap kita membutuhkan satu sama lain. Kita nggak bisa do it alone. Dan yang Tuhan mau gitu buat anak-anak Tuhan, yang mungkin kalian udah dengar satu kata, unity. Many things yang kita bisa lakukan ketika kita bersatu, ketika we do it together. Dan kata unity itu yang paling ditakuti oleh musuh sebenarnya. Iblis tuh akan selalu berusaha untuk memecah belah. Iblis akan selalu berusaha untuk memecah belah. Not just in community, even in family. Nah, kita harus aware gitu bahwa perpecahan itu adalah salah satu senjata iblis untuk memecah belah kita. Gitu. Tapi ketika kita tahu, misalnya si David lagi berusaha nih, dia bagian dari tubuh kita gitu. We come gitu, we help, we do what we can do gitu untuk
untuk bantu David gitu. Dengan begitu kita tetap jaga unity kita sebagai satu tubuh. Oke? Nah, kita